Pagi-pagi pergi ke pasar, tidak lupa membeli ikan. Halo Rek, apa kabar? Sehat semua bukan? Saya punya prinsip nih, jangan mundur sebelum melangkah, setelah melangkah, jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Ibadi Rahman, bisa disapa Aji. Lahir di Kabupaten Lamongan pada tanggal 25 Maret 2005. Pengetahuan adalah kekuatan, informasi membebaskan. Pendidikan adalah premis kemajuan di setiap masyarakat, di setiap keluarga. Sukses tidaknya seseorang dapat ditentukan dari pendidikan dan kegigihannya. Karena masa depan hanyalah milik orang yang mau belajar. Hidup dan besar di keluarga yang unggul dalam pendidikan mendorong saya untuk terus berinovasi, penuh motivasi, dan berprestasi. Tentunya, privilege dalam kehidupan saya ini tidak saya sia-siakan. Semenjak saya kecil, saya menorehkan prestasi melalui berbagai lomba, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Juara 2 Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang biologi tahun 2022. Juara Harapan 3 Kompetisi Sains Madrasah tingkat kabupaten bidang biologi tahun 2021. Medali emas POSI tingkat nasional bidang biologi tahun 2021. Medali emas Ki Hajar Dewantara Cup tingkat nasional bidang biologi tahun 2022. Juara 1 Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang IPA SMP tahun 2019. Perwakilan provinsi pada Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi bidang IPA SMP tahun 2019. Dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Sains Nasional bidang IPA SMP tahun 2019 di Yogyakarta. Belajar tidak selalu dari buku. Lingkungan juga bisa membuat kita mengambil banyak pelajaran. Layaknya seorang nelayan yang menyebarkan jalannya selebar mungkin, saya juga memperluas diri dengan belajar melalui lingkungan sekitar saya, berupa aktif dalam berorganisasi, baik intra maupun ekstra sekolah. Saya menjabat sebagai Bendahara OSIS SMA Negeri 2 Lamongan masa bakti 2021-2022. Bukan hanya itu, saya juga aktif mengikuti berbagai program kerja yang diadakan sekolah saya, seperti bakti sosial, art festival, maupun panitia dalam suatu perlombaan. Dan di luar sekolah, saya aktif dalam organisasi pemuda Karang Taruna. Sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh pelit, apalagi pelit ilmu. Saya kerap memberikan mentoring terutama di bidang biologi untuk teman-teman saya. Karena dengan sharing ilmu, saya juga dapat recalling materi yang terlupakan. Selain itu, juga dapat melatih public speaking dan confidence saya untuk bicara di depan umum. Tak hanya dengan mentoring, public speaking dapat saya latih melalui berbagai cara. Agar suatu kebudayaan tidak musnah, tentunya kita mesti menceritakan, mengajarkan budaya tersebut secara turun-temurun. Salah satunya dengan mendongeng. Tidak hanya mendengar, kita juga memahami, meresapi makna dari setiap kisah tersebut. Hidup juga harus seimbang. Improving akalnya, improving juga jasmaninya. Seperti pepatah, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Berawal untuk mengisi waktu luang hingga kini menjadi suatu kecintaan bagi diri saya, basket telah mendarah daging pada diri saya. Hal ini mengantarkan saya menjadi bagian dari tim basket Lamongan. Itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Setiap peradaban memiliki ciri khas, keunikan, dan identitas masing-masing. Terkhususnya di Indonesia dengan keragaman budayanya. Di sini, berbagai budaya menjadi satu kesatuan dalam kearifan lokal. Termasuk Jawa Timur dengan kearifan lokalnya seperti ludruk, karapan sapi, reok Ponorogo, dan juga upacara kasodo. Pada tahun 2021 lalu, Kabupaten Lamongan mendapatkan hak paten tentang nasi boran dan soto Lamongan. Kota yang dijuluki kota soto ini juga memiliki berbagai kuliner khas yang lain. Beberapa diantaranya yaitu tahu campur dan wingko babat. Selain kuliner,
Lamongan juga terkenal akan keindahan batik Sendangnya. Batik yang bermotif khas Bandeng Lele dan juga Gapura Modorokso ini sudah menjadi ikon tersendiri bagi Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan juga kaya dengan berbagai tarian, antara lain tari boran, tari mayang mandu, tari silir-silir, dan juga tari ngancak. Kabupaten Lamongan juga rutin mengadakan festival loh. Beberapa diantaranya yaitu Festival Tayub, Festival Ketupat, dan juga Batik Fest. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga kerap mengadakan acara pertunjukan, antara lain seni sandur dan juga pertunjukan ritual adat Mendak Sangring Telemang. Kedua kebudayaan ini merupakan warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi. Pembatasan di masa pandemi tidak menyurutkan semangat siswa-siswi Semada untuk terus berprestasi. Pada tahun 2021 lalu, Semada berhasil meraih penghargaan berupa Inovasi Government Award oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dan di tahun 2022 ini, Semada berhasil meraih juara 2 Sekolah Moderasi Provinsi Jawa Timur dengan motonya yang berupa Semada Grit, yaitu Green, Religious, Easy First, dan juga sebagai sekolah digital. Hal ini tidak lepas dari komitmen SMA Negeri 2 Lamongan untuk memberikan layanan terbaik bagi siswa dan siswinya. Di antaranya, terdapat 24 ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat setiap siswa dan siswinya, baik dalam bidang keagamaan hingga bidang teknologi. Beberapa di antaranya yaitu koperasi, olahraga, pramuka, dan masih banyak lagi. Semada juga menerapkan program bimbingan Pop S Blender with Triple B, yaitu program bimbingan belajar dengan sistem blended learning yang bertujuan menyiapkan siswa-siswinya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kedinasan. Program inilah yang membawa SMA Negeri 2 Lamongan menjadi sekolah inovatif. Dan pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mengharuskan kita untuk membatasi kerumunan sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Tentunya rintangan ini tidak menghambat SMA Negeri 2 Lamongan untuk tetap berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian berupa SMA Negeri 2 Lamongan berhasil meloloskan siswa terbanyak ke SNMPTN se-Jawa Timur. Selain itu, Semada juga memiliki fasilitas berupa perpustakaan dengan sistem barcode, lab biologi, lab kimia, lab fisika, lab komputer untuk mendukung perkembangan siswa dan siswinya. Kesuksesan itu bukan ditunggu, melainkan diwujudkan lewat usaha dan kegigihan. Menjadi pelajar tidak hanya harus pintar, tetapi juga berbudi pekerti luhur. Nilai prestasi merupakan keseluruhan pribadi yang cerdas dan beretika. Siapa yang bersungguh-sungguh, ialah yang akan menang. Saya, Muhammad Amin Ibadrahman, siap menjadi bagian dari Duta Pelajar Putra SMA Award Jawa Pos Jawa Timur tahun 2022. Di kebaya ada peniti, di menjamakan ada ikan teri. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.